Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Bergema gedung Dewan kita ya Pak. Sebelum kami menyampaikan atau membacakan apa yang menjadi tuntutan bagi kami, ingin sedikit kami utarakan. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak menyambut kedatangan kami ini. Yang kedua, kami ingin garis bawahi kehadiran kami siang ini datang ke sini bukan untuk minta lapangan pekerjaan, tidak pula ingin meminta sesuap nasi, tidak pula mengadukan tentang kondisi pribadi dan keluarga kami. Pantang bagi kami insya Allah untuk itu. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah betul-betul kondisi yang menurut pandangan para ulama-ulama kita dari Majelis Ulama Indonesia pusat, semuanya bersepakat, seluruh provinsi se-Indonesia bersepakat bahwa RUU HIP yang berubah nama RUU BPIP ini adalah membahayakan agama Islam dan agama-agama yang ada di NKRI, membahayakan bangsa dan negara, membahayakan terhadap Ibu Pertiwi, membahayakan anak cucu generasi yang akan datang. Alun takile latakalam, kecik orang Minang dalam pepatahnya. Baranang ikan dalam air jale jantan jubatinonyo dalam pepatah orang Minang. Sehingga sebelum terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, inge-inge condong nan kamaimpo, runciang nan kaman cucu, sebelum itu terjadi, maka para ulama-ulama, para ustad-ustad, para mubali-mubali, para pimpinan ormas-ormas Islam se-Indonesia, tanpa ada kepentingan-kepentingan apapun, termasuk kepentingan politik, kepentingan pilkada, kepentingan apapun, tidak ada. Hanya adalah kepentingan untuk agama, bangsa dan negara. Itu saja. Maka karena kepentingan ini adalah kepentingan untuk masa depan agama, kepentingan ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan ini adalah kepentingan untuk generasi yang akan datang. Kami berharap betul perwakilan atau delegasi yang hadir sekarang ini berharap betul kepada bapak-bapak dewan yang terhormat bahwasanya perjuangan ini bukanlah perjuangan kami-kami yang datang ke sini, dan kami insya Allah tidak akan merengek-rengek sedikit pun bapak dewan untuk berbelas kasihan kepada kami, tidak. Namun perjuangan ini kami ingatkan adalah perjuangan seluruh umat Islam Indonesia, apapun partainya, Gerindra, PKS, PKB, Demokrat, Nasdem, bahkan sekalipun PDIP, mestinya memperjuangkan bagaimana agama ke depan, bagaimana bangsa dan negara ke depan, bagaimana Ibu Pertiwi ke depan, bagaimana anak cucu generasi yang akan datang. Kami berharap betul, mudahan Bapak Ketua Dewan, Wakil Ketua Dewan, Bapak-bapak Dewan, kita semua di dunia ini berada dalam satu kafilah, satu barisan perjuangan. Semoga insya Allah dengan kita bersama di dunia ini dalam barisan perjuangan untuk agama, bangsa dan negara, untuk generasi yang akan datang, mudahan kami berdoa nanti di surga Allah, mudahan kita semua juga kembali bisa bersama. Kami hanya sedikit bisa mengingatkan Pak. Tadi pertemuan kita Tokok Palu oleh Pak Denny Asra.
dan kami tidak punya palu yang akan kami tokok. Artinya apa? Kami pun datang ke sini karena kami tahu betul kami tidak punya wewenang. Yang punya wewenang itu adalah Pak Denny Asraf, Pak Ketua, Wakil Ketua, Pak anggota-anggota Dewan. Permintaan kami, pergunakanlah wewenang yang ada ini untuk bela Islam, bela agama, bela Nabi, bela Rasul, bela bangsa, bela negara, bela Ibu Pertiwi. Setuju Bapak Ibu? Takbir. Kesempatan belum tentu terjadi di masa yang akan datang. Justru barangkali inilah kesempatan emas bagi bapak-bapak kami terhormat yang akan menolongnya nanti di padang mahsyar di saat matahari hanya 1 mil. Pergunakanlah palu-palu yang terhormat untuk bela agama, bangsa dan negara kita. Bapak-bapak, kami sadar, kami paham. Ustaz Sobir tadi telah katakan bahwasanya kita menuntut agar RUU HIP atau RUU BPIP dihentikan. Apakah kita berhasil atau tidak? Kami sadar dan yakin dan paham bahwasanya dalam berjuang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menuntut untuk menang. Harus berhasil, pokoknya yang penting RUU HIP BPIP itu betul-betul dihentikan. Tidak pernah Allah menuntut untuk berhasil dalam perjuangan ini, untuk menang dalam perjuangan. Tapi yang Allah tanya, betulkah kamu mau berjuang untuk agama Allah atau tidak? Adakah perjuanganmu karena ada yang mengancam agama, bangsa dan negara? Apakah kamu berjuang atau tidak? Kami berjuang, Pak, sebagai rakyat, sebagai parlemen jalanan, dan kami mintalah kepada bapak-bapak yang terhormat untuk berjuang sebagai orang yang punya wewenang, sebagai orang yang punya kekuasaan. Dan inilah nilai besar di sisi Allah yang akan menolong dan membanggakan, yang akan bapak-bapak banggakan di yaumil qiyamah kelak insyaallah taala. Takbir. Bapak yang terhormat, satu lagi pengantar sebelum kami bacakan ini, Pak. Kami sedih betul melihat kondisi bangsa dan negara kita sekarang. Negara kita bukan sedang tidak ada masalah, justru sedang banyak masalah. Kemiskinan, pengangguran, dan banyak. Wallahi demi Allah, kami tidak ingin membebani bangsa dan negara ke depan. Adapun kami menyampaikan tuntutan-tuntutan ini bukan untuk memperbanyak beban-beban negara, tidak. Justru kami melihat negara sendiri, pemerintahan sendiri yang membebani dirinya sendiri. Contoh, apa untungnya RUU ini dibahas di saat-saat COVID-19 yang terjadi? Kenapa begitu teganya penguasa mengusik ketenangan rakyat yang sedang berjuang mencari sesuatu makan untuk bagaimana bisa terselesaikan persoalan yang ada? Ditambah lagi beban ini di saat COVID, di saat betul-betul kondisi tidak nyaman, apalagi 2-3 bulan 4 bulan yang silam ini RUU dirancang. Kalaulah tidak dilawan oleh seluruh gerakan, golongan, seluruh agama, barangkali sudah gol. Maka kami ingin katakan, mestinya pemerintah arif, usahlah memperpanjang deretan yang membuat mereka tidak dapat simpati dari rakyat. Mestinya pemerintah bersama dengan rakyat, terlebih bersama dengan ulama, membangun bangsa dan negara ini. Jangan posisikan kami pengacau-pengacau negara. Jangan posisikan kami adalah musuh negara. Kami cinta dengan Ibu Pertiwi, kami cinta dengan Merah Putih, kami cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Apalagi Indonesia berdiri melalui para pejuang-pejuang dari Minangkabau yang harus kita rawat teguh, yang harus kita genggam erat sampai kapanpun. Kami paham kata Pak Natsir, NKRI harga mati. Oleh sebab itu kami sedih, Pak, kalau bahasa-bahasa kepada ulama
tidak simpatik. Cobalah aksi besok, kami sikat, nangis kami Pak. Kita dialog Pak. Ustaz, tidak bagus kita COVID ini ada aksi. Kami masih punya hati Pak. Kami masih bisa berpikir rasional. Kedatangan kami hanya ingin mengatakan, Pak, bisa nggak kita pertemuan? Ada aspirasi-aspirasi rakyat yang tidak sedikit. Barangkali Bapak sudah lihat ketika di kota kemarin, kan beribu-ribu yang hadir Pak. Tapi kita paham bangsa dan negara COVID sedang naik. Tinggal kita membincangkan saja bahwa Ustaz cari win-win solution. Sebelum Pak Denny Asra berpikir win-win solution, kami pun juga berpikir win-win solution. Istilahnya duduk bersama lapang-lapang kita, duduk sama sampai sampi gitu. Kita bangun 50 kota ini, kita bangun bersama Pak Kubu, bersama-sama. Mau yakin tidak selesai di kami ulama saja orang, dan tidak juga selesai di dewan-dewan terhormat saja orang. Yuk bersinergis, apalagi negara sedang kritis sekarang, bersama-sama kita bangun bangsa dan negara, terutama 50 kota ini. Setuju Pak? Jangan Pak, kami dianggap musuh negara, benci kepada pemerintah. Bukan itu tujuan kami. Kami harus meluruskan lisan pemerintah dan penguasa itu menurut kacamata agama, kacamata konstitusi itu khilaf. Dan itulah tugas ulama. Kami sedang menjalankan peran kami sebagai ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Tapi kalau kami sampaikan seperti ini, ulama dibenci, ulama dimusuhi, ulama dikriminalisasi, apa yang terjadi? Hancur bangsa dan negara kita. Dan itulah yang terjadi dengan Indonesia sekarang ini. Mudah-mudahan Pak Denny Asra, Pak Wakil Ketua, kita bersinergis membangun 50 kota ke depan. Untuk 50 kota yang lebih baik, yang lebih islami, yang lebih betul-betul kita banggakan di tingkat nasional. Bahkan kita banggakan dunia dan akhirat insya Allah. Amin. Bapak yang terhormat, izinkan kami sebagai yang diamanahkan pada kesempatan sekarang, Korlap, koordinator lapangan, membacakan tuntutan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 11 formula _9 _2020 lampiran 1 rangkap hal tuntutan. Kepada yang kami hormati Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekwan, seluruh pegawai DPRD Kabupaten 50 Kota di Tanjung Pati. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Undang-undang menjamin. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Undang-undang menjamin bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, maka pada hari ini, Selasa 29 September 2020, kami sebagai perwakilan dari berbagai ormas, perhimpunan masyarakat, umat Islam, serta umat beragama secara umum menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami kepada Dewan Permusyawaratan Daerah DPRD Kabupaten 50 Kota sebagai berikut. Poin A, pendapat. 1. Kami ingin menyampaikan bahwa ada upaya yang sedang mengancam agama, mengancam kedaulatan bangsa dan negara dengan diusulkannya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RUU HIP _BPIP melalui DPR RI. Dalam usulan rancangan undang-undang yang masih ada dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas tahun 2020 tersebut,
terindikasi kuat penyelewangan makna Pancasila sebagai dasar negara, bahkan ingin mengganti Pancasila menjadi Trisila dan kemudian menjadi Eka Sila. Lebih parahnya lagi, jika Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sampai disahkan, maka ada otoritas yang bisa menafsirkan Pancasila secara sepihak. Mengesahkan BPIP ibaratkan memberi cek kosong kepada sekelompok orang untuk menafsirkan dasar negara kita. Apalagi orang-orang yang akan menduduki jabatan BPIP tersebut adalah mereka yang kerap dicurigai masyarakat punya pemahaman komunis. Maka wajarlah jika muncul kekhawatiran dari berbagai elemen masyarakat jika RUU HIP atau BPIP ini disahkan, karena berpotensi menjadikan negara berada dalam situasi bahaya. 2. Bahwa diduga kuat ada upaya memasukkan ideologi dan paham komunisme yang menunggangi RUU HIP _BPIP tersebut, padahal telah nyata dan telah terang bahwa komunisme, Marxisme, Leninisme dan faham atau ajaran yang dilarang di bumi NKRI sebagai ditegaskan dalam TAP MPRS nomor 25 _MPRS tahun 1966. Bangsa Indonesia telah trauma dengan pemberontakan 30 September PKI yang sampai hari ini terus diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Bagi masyarakat 50 kota masih menyisakan trauma bagaimana kekejian dan kebiadaban PKI kepada keluarga dan orang tua mereka, maka sangat wajar jika upaya-upaya memasukkan ideologi dan paham komunisme ini mendapat penolakan tegas dari berbagai elemen masyarakat. Poin B yang menjadi tuntutan kami dari formula Forum Masyarakat Luak 50, kami hanya bisa mengingatkan DPRD Kabupaten 50 Kota untuk bersama dengan kami menyadari bahaya besar yang berpotensi membahayakan agama, membahayakan negara, dan mengancam kedaulatan bangsa. Untuk itu kami meminta kepada DPRD Kabupaten 50 Kota berada bersama-sama dalam barisan bersama dengan rakyat, berpihak kepada rakyat, berpihak kepada umat, berada dalam barisan para ulama, yakni dengan menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Kami minta kepada DPRD Kabupaten 50 Kota untuk membuat pernyataan sikap fraksi dari partai masing-masing yang menyatakan sikap menolak RUU HIP atau BPIP, kemudian meneruskan pernyataan sikap tersebut ke tingkat pusat. Mudahan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten 50 Kota berkenan memenuhi permintaan kami, yakni bersama dengan kami untuk betul-betul kita bersama menolak, dan kami minta masing-masing fraksi membuatkan pernyataan penolakannya. Yang kedua, yang menjadi tuntutan bagi kami untuk bisa menghimbau masyarakat melalui surat-surat atau video atau himbauan-himbauan lainnya bahwa anggota DPRD Kabupaten 50 Kota baik secara pribadi maupun secara fraksi juga ikut menolak RUU HIP _BPIP.
Himbauan tersebut hendaknya juga memberikan edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat 50 kota akan bahaya laten komunis. Demikianlah tuntutan kami atas nama masyarakat dan umat beragama dari berbagai ormas, berbagai perkumpulan, berbagai perhimpunan masyarakat yang ada di Kabupaten 50 kota. Semua kami sampaikan tersebut murni demi kemaslahatan agama, bangsa dan negara, serta kemaslahatan anak cucu kita di masa yang akan datang, tanpa ada sedikit pun kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Semoga menjadi perhatian bagi kita semua dan semoga insyaallah menjadi amal soleh. Tanjung Pati, 29 September 2020, atas nama Forum Masyarakat Luak 50, tertanda Ustadz Muhammad Sobir Ade, Muhammad Siddiq, dan lain-lain di bawah dan lain-lain berikutnya. Itulah yang menjadi tuntutan bagi kami. Mudahan bapak-bapak, kami hanya menginginkan, mana tahu inilah kesempatan kita membela agama Allah bersama kita dengan barisan ulama, ormas-ormas, dan insyaallah mudahan kita akan semakin berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mari kita gemparkan suasana dengan takbir bersama-sama. Allahu akbar. Allahu akbar.